Tidak, kedua pria di lantai 9 Lingzun meraung. Gas darah mereka cepat menghilang. Mereka menunggu kematian. Dua pemuja roh kuat dari lantai 9 Lingzun meraung ke arah Feng Jingyu yang bergegas mendekat. Feng Jingyu yang dingin berkata, teknik sentuhan hantu. Rimpang dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh, padat dan lebat, dan ada juga aturan yang tandus di atasnya. Kedua pemuja roh di lantai 9 itu berada di ujung kekuatan mereka, dan mereka tidak dapat menahan sentuhan hantu. Teknik sentuhan hantu, tubuh kedua orang itu akan langsung tertusuk, sangat dahsyat dan sederhana. Setelah membunuh kedua pria lantai 9 Lingzun itu, mata Feng Jingyu menajam dan tubuhnya berkelebat. Dia muncul ratusan meter jauhnya. Ratusan meter jauhnya, dua murid aula pemurnian obat mengintip ke tempat ini. Feng Jingyu tiba-tiba muncul, membuat mereka tidak dapat membela diri. Kau ingin aku mati, kata Feng Jingyu dingin. Pemuda berbaju putih itu mengubah ekspresinya. Begitu matanya menoleh, dia langsung berkata, dia yang mengatakannya, bukan aku. Kakak seperguruan, pemuda berbaju emas itu terkejut. Dia tidak menyangka pemuda berbaju putih akan begitu cepat mendorongnya. Feng Jingyu melirik pemuda berbaju putih itu, lalu menyerang pemuda berbaju emas. Tubuh pemuda berbaju emas itu tiba-tiba meledak. Dia sama sekali bukan lawan Feng Jingyu. Pemuda berbaju putih melihat pemandangan ini, dan matanya penuh ketakutan. Dia bahkan berkata, sudah kubilang jangan. Dia harus melakukan ini. Dia adikmu, tapi kau begitu kejam sampai ingin membunuhnya. Feng Jingyu berkata, sambil melayangkan pukulan mematikan. Pemuda berbaju putih ingin melawan, tetapi kekuatannya tidak cukup, langsung terbunuh oleh satu pukulan. Jika kau berani membunuh muridku dari aula pemurnian obat, kau mencari kematian. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah perak tiba-tiba muncul. Melihat dua murid aula pemurnian obat terbunuh, dia langsung berteriak marah. Feng Jingyu menatap pemuda berjubah perak itu dan berkata dingin, mereka harus mati. Tidak perlu hidup, kalau begitu kau juga harus mati. Pemuda berjubah perak itu sedang minum banyak, dan kekuatan pemuda berjubah perak itu telah mencapai tingkat Lingzun kelima. Meskipun napas pemuda berjubah perak itu sangat kuat, Feng Jingyu menemukan bahwa napas itu mengambang dan tidak begitu terkondensasi. Seharusnya tidak dikembangkan sendiri, tetapi ditingkatkan dengan pil. Tinju Kaisar Besar. Feng Jingyu melayangkan pukulan dan membunuh dengan tinjunya. Tinju Kaisar Besar ini adalah keterampilan ilahi yang diperoleh Bati dalam penguburan ilahi. Sekarang keterampilan ilahi ini berada di tangan Feng Jingyu. Meskipun pemuda berjubah perak itu memiliki 5 tingkat rasa hormat spiritual, dia tidak mampu menahan serangan kuat Feng Jingyu. Tubuhnya terlempar dan memuntahkan beberapa tegukan darah. Kau, jika kau memiliki 5 tingkat rasa hormat spiritual, kau berani berteriak ketika mengandalkan pil. Feng Jingyu meremehkan cara itu. Selama kau tidak membunuhku, aku akan memberimu pil. Pemuda berjubah perak itu ketakutan. Feng Jingyu berkata, aku tidak butuh pilmu. Setelah berkata demikian, Feng Jingyu langsung menamparkan pemuda berjubah perak itu. Dia tidak bisa membunuh. Pada saat ini, seseorang melompat keluar dan berteriak. Feng Jingyu sama sekali tidak peduli. Dia menamparkan pemuda berjubah perak itu dan membunuhnya. Oh, pria yang melompat keluar itu memandang pemuda berjubah perak yang sedang dibunuh dan menghela napas tak berdaya. Feng Jingyu memandang pria itu. Dia adalah seorang pemuda berjubah Taois. Namun, dia merasa tidak nyaman ketika melihat jubah itu. Dia melihat sesuatu yang tidak cocok untuknya. Sepertinya dia mengambilnya dari orang lain. Kenapa tidak? Angin mengejutkan Yu. Pemuda itu berkata, apakah kau tahu siapa dia? Siapa? Nama keluarga pertama adalah Huadian, dan yang ketiga adalah Huadian Daopao Yutrot. Lalu kenapa? Angin mengejutkan Yu, tetapi dia tidak berpikir begitu. Jika kau membiarkannya hidup, kau bisa menggunakannya untuk memaksa keluarga bunga mengeluarkan beberapa pil bagus. Keluarga bunga pasti akan memberikannya. Daopao Yutrot. Angin mengejutkan Yu hingga tak bisa berkata-kata. Begitulah. Aula pemurnian obat sangat kuat. Aku akan memeras mereka. Diperkirakan mereka akan hancur sebelum aku mendapatkan barang-barang itu. Angin mengejutkan Yu. Oh, sama-sama. Jika kau menyerahkannya padaku, kau pasti bisa memeras banyak pil. Pendeta Tao itu menghela napas. Nak, berhentilah untukku. Aku akan membunuhmu. Saat itu, tidak jauh dari situ, seorang pria parubaya telanjang, hanya mengenakan celana dalam, meraung. Pemuda Daopao segera berkata, saudaraku, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah itu, dia lari. Pria parubaya itu memarahi dan mengejarnya. Tidak heran pakaiannya tidak pas. Mereka mencuri pakaian orang lain setelah sekian lama. Benar-benar bunga yang indah. Kau juga butuh pakaian yang tidak pas. Lili terdiam. Feng Jingyu berkata, mungkin jubah itu tidak sederhana. Feng Jingyu berencana untuk mengambil penyimpanan ruang pemuda berjubah perak itu, tetapi mendapati bahwa itu hilang. Itu masih ada di sana tadi. Hapus. Feng Jingyu memarahi, bajingan, aku akan memukulmu lain kali kita bertemu. Lili tertawa kecil sambil berkata, aku tidak menyangka kau akan menderita. Apa lucunya, biarkan dia menggandakannya lain kali. Angin mengejutkan Yu. Memang ada banyak sekali murid dari aula pemurnian obat di sini. Sepertinya ada banyak ramuan ajaib di sini. Jalan bunga lili. Angin Jingyu mengangguk, kita harus mencari yang bagus. Kuharap hari itu bunga jiwa dan rumput pengembalian jiwa masih ada. Api penyucian. Di api penyucian, terdengar deru tawa. Sekarang susunannya telah diangkat. Kita bisa memasuki dunia surga dan memasuki reruntuhan alam ilahi untuk mencari ciptaan agung. Beberapa sosok muncul di api penyucian. Selain tawa mereka, itu seperti suara lolongan. Segera, orang-orang ini melewati api penyucian, lalu bergegas keluar dari api penyucian, datang ke dunia surga. Dunia terendah adalah dunia yang paling rendah. Auranya sangat kotor dan memiliki begitu banyak kotoran. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, aku akan mati lemas. Seorang pria sangat meremehkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana semut-semut rendahan ini bisa bertahan hidup di sini. Tentu saja, semut tikus tanah adalah metode bertahan hidup semut tikus tanah. Kita tidak boleh menunda waktu. Sebentar lagi, orang lain akan datang ke sini. Jika kita memasuki reruntuhan kerajaan dewa secepat mungkin, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan. Setelah kelompok itu berkata demikian, mereka menghilang dari pintu masuk purgatorium. Setelah kelompok orang ini pergi, sehari kemudian, kelompok lain keluar dari pintu masuk purgatorium. Aura di sini sangat kotor.
Tidak sebaik dunia spiritualku. Jika bukan karena reruntuhan alam ilahi, kita tidak akan datang ke tempat sampah seperti ini. Pergi, cari tahu lokasi pintu masuk reruntuhan Senyu secepat mungkin, dan kita akan membunuh di sana. Kelompok orang ini juga dengan cepat menghilang, dan setelah itu, ada beberapa kelompok orang, semuanya datang dan membenci tempat ini. Semua orang ini datang untuk reruntuhan alam ilahi. Hanya setengah bulan kemudian, berita datang dari Istana Rakyat bahwa seseorang menyerang Istana Rakyat dan ingin memasuki tempat ujian Istana Rakyat. Ketika berita ini tersebar, seluruh dunia surga terkejut. Siapa yang berani menyerang Istana Rakyat? 10 pangeran teratas dan beberapa ras serta kekuatan yang kuat sedang mengawasi. Dalam ujian Istana Rakyat ini, banyak talenta telah gugur. Istana Rakyat telah lama dipenuhi orang. Sekarang sungguh menyenangkan melihat seseorang menyerang Istana Rakyat. Ras apa ini? Mengapa kalian belum pernah mendengarnya? Setelah menonton, banyak orang bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang mereka yang menyerang Istana Rakyat. Jika tidak, istana akan dihancurkan oleh rakyat. Kalian seharusnya tidak menduduki istana sendirian. Bagikanlah, jika tidak, rumah besar itu akan hancur. Para pria kuat dari dunia spiritual bergabung untuk menyerang Istana Rakyat, tetapi setelah 3 hari bertempur, mereka masih belum berhasil menaklukkan Istana Rakyat. Istana Rakyat begitu kuat sehingga tidak dapat dihancurkan oleh orang-orang ini. Jika kalian tidak mundur, kami akan dibunuh tanpa ampun. Istana Rakyat meraung, sungguh menggelikan kalian dari dunia bawah ingin membunuh kami. Sungguh tidak tahu malu. Puff, begitu suara pria kuat di dunia spiritual itu berhenti, suara itu dipadamkan oleh telapak tangan besar. Orang-orang di dunia spiritual janganlah merajalela. Sebuah suara yang sangat mengerikan terdengar, yang membuat orang-orang gemetar. Para pria kuat di dunia spiritual itu langsung merasakan teror, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera mundur. Sebuah telapak tangan besar menekan, dan untuk sesaat kaisar spiritual terbunuh oleh satu telapak tangan. Apakah ada dewa semu? Para pria kuat di dunia spiritual ketakutan. Di dunia serendah ini, ada dewa semu. Sepertinya kita telah meremehkan dunia bawah. Mundur dulu. Kelompok orang ini segera mundur dan menyadari keberadaan makhluk setengah dewa. Tentu saja, mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk menang. Jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan bisa pergi. Ras-ras yang menyaksikan kejadian itu juga merasa ngeri. Tampaknya ada makhluk setengah dewa di istana manusia. Tampaknya itu benar-benar menakutkan dan sulit untuk menggoyahkan statusnya. Kelompok orang yang baru saja muncul itu berasal dari dunia spiritual. Mereka terlihat keluar dari api penyucian. Api penyucian, pintu masuk api penyucian tidak terhubung dengan alam ilahi, tetapi terhubung dengan dunia spiritual. Banyak orang tiba-tiba mulai bereaksi, semua ini tiba-tiba, seluruh dunia surga bergejolak. Ada banyak orang yang tidak memahami struktur dunia, hanya sebagian kecil orang yang memiliki pemahaman dalam keadaan tertentu, tetapi mereka tidak begitu jelas. Orang-orang dari dunia spiritual telah datang, dan sekarang berbagai macam pernyataan muncul. Orang-orang dari dunia spiritual dapat datang kepada kita. Mengapa kita tidak bisa masuk ke api penyucian dan pergi ke dunia spiritual mereka? Api penyucian terlalu mengerikan untuk dilewati. Jika mereka bisa datang, kita bisa sampai ke sana. Lagi pula, lihat dulu, di dunia surga, banyak orang ingin menjelajahi dunia spiritual, yang merupakan dunia legendaris. Di medan perang kuno, Feng Jingyu dan Lily masih mencari rumput reinkarnasi dan Tianhunhua. Mereka telah mencarinya selama lebih dari sebulan, tetapi belum menemukannya. Namun sekarang istana rakyat diserang oleh orang-orang dari dunia spiritual, dan segera menyebar ke medan perang kuno. Orang-orang dari dunia spiritual muncul. Feng Jingyu sedikit terkejut, mereka menyerang istana rakyat. Apakah mereka tahu di mana tanah ujian berada? Orang-orang di dunia spiritual sebenarnya tahu bahwa reruntuhan alam ilahi berada di dunia surga. Sepertinya apa yang terjadi di dunia spiritual, kata Dewa Agung King Feng. Feng Jingyu menundukkan hatinya dan berkata, aku baru level Ling Sun 4 sekarang. Lebih baik aku mencari ramuan untuk memurnikan pil Jiuxuan Huanhun untuk sementara waktu. Ketika kekuatanku mencapai alam kaisar, aku akan pergi ke dunia spiritual untuk membuat terobosan. Ya, jenius di dunia surga tidak ada apa-apanya. Setelah ujian, dia hampir akan mati. Jenius macam apa ini? Jenius di dunia spiritual jelas jauh lebih kuat daripada di dunia surga. Diperkirakan jenius di sana telah mencapai alam kaisar, kata Dewa Agung King Feng. Benar atau salah, Feng Jingyu tidak berani mempercayainya. Kalau begitu kau akan tahu, kata Dewa Agung King Feng. Jauh lebih baik daripada dunia Tianyu. Angin mengejutkan Yu dan mendesah. Dewa Agung King Feng berkata, Dharma kuno di dunia spiritual belum tentu lebih lengkap daripada di dunia surga. Dharma kuno di dunia surga berbeda jumlahnya. Diperkirakan telah diturunkan dari alam ilahi. Oleh karena itu, keunggulanmu adalah Dharma kuno, sedangkan keunggulan dunia spiritual adalah aura. Kemurnian aura mereka berkali-kali lebih kuat daripada di dunia surga. Apakah sekaya itu? Orang-orang di dunia spiritual akan tidak menyukai aura dunia surga, kata Dewa Agung King Feng. Tidur nyenyak, angin Jingyu tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi. Karena kemurnian aura yang tinggi di dunia spiritual, kasus penyumbatan denyut spiritual lebih sedikit. Denyut spiritual pada dasarnya transparan, sehingga kecepatan kultivasi sangat cepat. Ada banyak kotoran dalam aura dunia surga, sehingga denyut spiritual banyak orang terblokir dan mereka tidak menyadarinya, yang menyebabkan kecepatan kultivasi semakin lambat, kata Dewa Agung King Feng. Semakin jauh ke belakang, semakin lambat kecepatan latihannya. Apakah itu penjelasannya? Bukankah itu karena tingkatan semakin tinggi? Dan pemahaman menjadi semakin sulit. Angin mengejutkan Yu, meninggalkan garis hitam di wajahnya. Omong kosong, Dewa Agung King Feng mengumpat, bahkan jika pemahaman tetap terjaga, denyut spiritual terblokir, bagaimana bisa maju? Angin mengejutkan Yu hingga terdiam, tetapi ini bukan tanpa alasan. Feng Jingyu memandang medan perang kuno ini. Dia telah mencarinya begitu lama tanpa petunjuk apapun. Dia menghela napas dan berkata, gadis, lupakan saja. Aku khawatir kita tidak dapat menemukannya di sini. Bahkan jika ada, mungkin telah diambil oleh orang-orang di aula pemurnian obat. Ayo pergi. Kemana? Pergi dan lihatlah api penyucian, kata Feng Jingyu. Lily mengikuti angin Jingyu, dengan bantuan susunan transmisi, terus melompat, 3 hari kemudian tiba di lokasi api penyucian. Api penyucian tidak berada di benua manapun. Pintu masuknya berada di sebuah pulau di kehampaan.
Itu adalah sebuah pulau, yang hanyalah sebuah batu besar. Sekarang ada banyak orang berkumpul di sini. Setelah Feng Jingyu dan Lily datang, mereka mendengar banyak orang membicarakannya. Ketika mereka tiba, beberapa orang suci telah memasuki api penyucian. Sudah 3 hari berlalu, tetapi mereka belum keluar. Beberapa orang berspekulasi bahwa 80% dari mereka telah memasuki dunia spiritual. Lihatlah lampu jiwaku. Jika lampunya mati, aku tidak bisa kembali. Jika lampunya menyala, itu berarti aku belum mati. Jangan menangis. Seorang santo meninggalkan lampu jiwanya kepada keturunannya, lalu memasuki purgatorium. Pada hari-hari ini, beberapa orang terus memasuki purgatorium, dan akhirnya menghilang, dan tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Di bawah kekuasaan kaisar, tidak ada yang berani masuk. Beberapa orang yang lebih berani dari kaisar masuk dan tidak keluar. Tetapi lampu jiwa mereka tidak padam, yang berarti mereka masih hidup. Sepertinya tidak ada masalah. Aku pasti telah berhasil memasuki dunia spiritual. Apakah dunia spiritual benar-benar ada? Yang lain tidak percaya. Sungguh bodoh. Tentu saja ada. Kalau tidak, di mana mereka yang menyerang dan menyerbu istana orang-orang? Beberapa dari mereka sangat ingin tahu seperti apa dunia spiritual itu. Feng Jingyu dan Lily telah mengamati pulau itu selama beberapa hari. Mereka pada dasarnya dapat memastikan bahwa lorong ini terbuka. Mereka dapat memasuki dunia spiritual melalui saluran ini. Meng Yao, Feng Jingyu melihat bahwa tidak jauh dari sana, Qin Meng Yao berdiri di sana dengan gaun biru panjang dan pakaian yang mengalir, memandang ke pintu masuk purgatorium. Saudari Meng Yao, Lily melambaikan tangan kepada Qin Meng Yao dengan gembira. Qin Meng Yao menoleh dan melihat Lily dan Feng Jingyu, menunjukkan senyum menawan dan berkata, Lily, Jingyu, apakah kalian juga di sini? Saudari Meng Yao, aku sudah lama tidak melihatmu. Kau cantik lagi. Lily tertawa. Qin Meng Yao tersenyum, lalu berkata, manis di mulutmu. Meng Yao, sepertinya kau ingin pergi ke dunia spiritual. Angin mengejutkan Yu. Qin Meng Yao menatap Feng Jingyu dalam-dalam lalu berkata, aku punya firasat seperti itu. Tentu saja, dunia spiritual akan mengalami masa sulit, tetapi dunia spiritual lebih kuat daripada dunia surgawi. Beberapa talenta di sana telah mencapai alam kaisar spiritual. Kita akan banyak menderita di masa lalu, kata Feng Jingyu. Lily berkata, bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu peduli bagaimana aku tahu, kata Feng Jingyu, keunggulan dunia spiritual adalah aura. Aura mereka lebih murni daripada aura dunia surgawi kita. Karena itu, mereka tidak akan terhalang oleh denyut spiritual mereka. Itulah mengapa mereka berlatih lebih cepat. Lily dan Qin Meng Yao menatap Feng Jingyu. Qin Meng Yao berkata, apakah kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Feng Jingyu tersenyum malu, berkata, beberapa hal akan kukatakan dengan jujur di masa depan, tetapi sekarang aku tahu itu tidak baik untukmu. Qin Meng Yao mengangguk jelas. Karena Feng Jingyu sudah berkata demikian, dia tidak akan bertanya lagi. Ini misterius. Pasti ada hantu. Lily menyipitkan mata. Angin mengejutkan Yu hingga matanya yang putih besar berbinar. Sekarang pintu masuk ke dunia spiritual telah ditemukan. Di mana pintu masuk ke dunia Tao? Angin mengejutkan Yu. Sebaiknya kau tunggu sampai kau pergi ke dunia spiritual, dan kemudian kau akan bisa bertahan hidup dari dunia spiritual ke dunia Tao. Baiklah, aku tidak ingin melakukan itu. Aku akan mengumpulkan kekuatan di dunia surga. Feng Jingyu mengangguk. Setelah tinggal di pulau itu selama beberapa hari, Feng Jingyu dan yang lainnya bermaksud untuk pergi. Tetapi saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di pintu masuk purgatorium. Setiap sosok berlumuran darah, tampak semakin panik. Tidak, lampu jiwa leluhurku mati. Ah, lampu jiwa tuanku juga mati. Kemudian, beberapa orang berteriak, dan banyak cahaya jiwa mereka padam. Setelah beberapa sosok muncul, mereka berteriak, orang-orang di dunia spiritual akan membunuh kita. Apa? Semua orang terkejut. Angin Jingyu mencium bau ucapan itu, alisnya mengerut, segera merasa tidak enak, segera berkata, kita pergi. Lily dan Qin Meng Yao meninggalkan pulau itu dengan susunan transmisi. Mereka segera tiba di benua terdekat. Hanya setelah 3 hari, kabar datang dari pulau itu, dan orang-orang dari dunia spiritual benar-benar membunuh mereka. Ada banyak orang kuat dari dunia spiritual yang telah memasuki dunia surga. Orang-orang itu sangat angkuh. Mereka menganggap orang-orang di dunia surga seperti semut dan membunuh banyak orang. Sialan, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk memperlakukan kita seperti semut? Ini adalah dunia surga kita. Jika kita tidak punya waktu untuk membiarkan mereka menunjukkan kekerasan, pasti akan ada orang-orang kuat yang akan maju dan membunuh mereka. Feng Jingyu, Bai He, dan Qin Meng Yao mendengar beberapa komentar dan mendapatkan sedikit pemahaman tentang benua ini. Mereka benar-benar terkejut. Apa alasan dunia spiritual datang ke dunia surgawi begitu luas? Apakah mereka masih ingin menyerang istana rakyat? Beberapa hari kemudian, berita datang dari istana rakyat. Para dewa semu dari dunia spiritual menyerang istana rakyat untuk meratakannya. Sesaat, dunia surgawi bergetar. Sungguh luar biasa bahwa dunia spiritual telah mengirimkan dewa semu seperti ini. Para dewa semu dari istana rakyat bertarung dengan para dewa semu dari dunia spiritual di kehampaan. Banyak orang tidak melihatnya. Mereka hanya melihat darah berceceran di kehampaan, yang membuat orang tidak dapat mendekati kehampaan. Kemudian, para dewa semu di pihak Ren Wangfu muncul kembali, dan mengangkat tangan mereka untuk memusnahkan beberapa kaisar spiritual yang kuat dari dunia spiritual, belum lagi alam para santo. Ren Wangfu, berapa lama kau bisa mempertahankan reruntuhan Sengyu? Ada lebih dari 1 dewa semu di dunia spiritualku. Setelah kau membunuh mereka, istana kerajaanmu akan stabil. Terdengar teriakan orang-orang kuat di dunia spiritual dari kejauhan. Tanggapan Ren Wangfu sangat sederhana. Sebuah telapak tangan besar muncul dari istana, langsung menuju kehampaan, lalu menghantam orang yang berteriak itu. Untuk sesaat, tidak ada suara. Orang-orang di dunia spiritual tidak berani berteriak seperti itu. Sungguh mengerikan. Inilah kekuatan para dewa semu. Namun, gerakan Ren Wangfu seperti itu tidak mengusir orang-orang di dunia spiritual, dan semakin banyak orang muncul di dunia spiritual. Akhirnya, orang-orang di dunia spiritual menemukan bahwa ras di dunia surgawi memiliki hukum kuno yang lebih lengkap daripada dunia spiritual mereka. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Jika kau tidak bisa masuk ke istana rakyat, kau harus merebut hukum kuno ini. Aku tidak menyangka akan ada hukum kuno yang begitu lengkap di dunia sampah seperti ini. Orang-orang kuat di dunia spiritual mencibir. Tak lama kemudian, kabar datang bahwa beberapa ras di dunia surgawi diserang oleh orang-orang kuat di dunia spiritual, hampir memusnahkan mereka.
Namun, yang mengecewakan orang-orang di dunia spiritual, mereka tidak mendapatkan Dharma kuno yang lengkap. Benua kiamat memiliki banyak hukum kuno yang lengkap. Seseorang tiba-tiba membuka mulutnya dan ingin membawa malapetaka ke timur. Siapa itu? Beraninya kau membawa malapetaka ke timur? Angin mengejutkan Yu mendengar berita itu, dan langsung terlihat marah. Apokalipse pernah dijarah oleh bajingan-bajingan ini. Sungguh menjijikkan bahwa orang-orang di dunia spiritual merampok tanah ini. Lily juga sangat marah. Kita harus mempersiapkan diri untuk daratan apokalipse terlebih dahulu. Jika tidak, kita akan kehilangan banyak. Qin Mengyao tampak muram. Jangan sampai aku tahu siapa yang begitu kotor dan berani membawa malapetaka ke apokalipse. Angin mengejutkan Yu dan mendengus dingin. Kemudian, banyak ras membuka mulut mereka dan memberitahu orang-orang di dunia spiritual bahwa Dharma kuno di tangan mereka diperoleh dari tanah apokalipse, dan orang-orang di tanah apokalipse relatif terbelakang dan mudah direbut. Bajingan, keluarga dewa, keluarga sura, rakyat dan keluarga kerajaan, kalian bajingan, aku akan membunuh setiap orang dari kalian ketika aku melihat kalian. Tianxia macam apa ini, bunuh saja yang bersih. Yuan Lim meraung ketika mendengar kata-kata seperti itu. Jika kalian berani menghitung kiamatku seperti ini, kalian bajingan akan menyesalinya. Jiangsu juga meraung di benua tertentu. Mereka yang datang ke Tianqi untuk berlatih marah ketika mengetahui hal itu. Mereka juga bergegas ke tanah Tianqi dan memberitahu keluarga mereka tentang hal itu. Feng Jingyu menggunakan susunan transmisi untuk terus-menerus melompat ke Tianqi. Setelah beberapa hari, mereka kembali ke Tianqi dari barat. Dan ketika mereka kembali ke kiamat, orang-orang kuat di dunia spiritual telah tiba di sana. Tuan-tuan, di tanah kiamat, ada 6 keluarga dewa. Mereka memiliki artefak di tangan mereka, yang tidak mudah diprovokasi. Mereka juga memiliki beberapa kekuatan yang kuat. Mereka semua memiliki hukum kuno yang lengkap. Seorang anggota klan dewa memimpin orang-orang kuat dari dunia spiritual ke tanah kiamat dan memperkenalkan mereka. Apa yang begitu hebat tentang roh? Tidak lebih dari 6 dewa spiritual di dunia spiritual kita. Jika kita tidak memindahkan mereka untuk sementara waktu, para dewa semu di dunia spiritual kita akan membunuh mereka dengan artefak, dan mereka juga tidak akan hancur. Petik 2. Aura di sini sangat tipis. Ada metode kuno yang lengkap di tanah sampah seperti ini. Ini lelucon besar. Apa yang kita miliki sekarang di dunia spiritual kita adalah metode kuno ini. Jika kita menggabungkannya hari ini, kita pasti dapat memiliki beberapa dewa spiritual lagi di dunia spiritual kita. Keluarga dewa, kalian sangat baik. Orang-orang kalian pergi ke dunia spiritual, kami tidak akan melawan kalian. Terima kasih banyak. Orang-orang dari klan dewa berkata sambil tersenyum. Setelah kedatangan orang-orang kuat di dunia spiritual, mereka dengan cepat pergi ke benua kiamat untuk merebut Dharma kuno. Setelah itu, sekelompok orang kuat dari dunia spiritual datang untuk merebut Dharma kuno di bawah kepemimpinan keluarga kerajaan dan keluarga sura. Feng Jingyu dan yang lainnya segera kembali ke benua kiamat, dan perang pun pecah. Di bawah pengepungan orang-orang kuat di dunia spiritual, tanah suci Sengsu, Tianji, dan Tianchu tidak luput kali ini. Mereka langsung dihancurkan dan seluruh gerbang gunung runtuh. Feng Jingyu paling khawatir tentang kerajaan Jialuo. Jika orang-orang kuat di dunia spiritual membunuh kerajaan Jialuo, maka Long Zichen akan terlibat. Feng Jingyu sangat ingin pergi ke kerajaan Jialuo, tetapi kecepatannya tidak pernah bisa mengejar kecepatan orang-orang kuat itu. Orang-orang kuat itu berada di alam kaisar roh bijak, langkahnya 10.000 mil. Ketika angin mengejutkan Yu dan Lily, istana kerajaan angin telah menjadi reruntuhan. Pertempuran telah usai, orang-orang telah pergi. Feng Jingyu berdiri di reruntuhan, tertegun, setengah suaranya tidak kembali ke tuan. Kaisar yang sombong, Zichen, angin mengejutkan Yu hingga berteriak di reruntuhan. Seluruh istana pada dasarnya runtuh dan banyak orang tewas. Feng Jingyu menemukan seorang pria yang masih hidup dan ingin menanyakan sesuatu kepadanya, tetapi pria itu sudah ketakutan setengah mati. Kaisar Aotian, di mana dia? Angin mengejutkan Yu hingga ia menangkap orang yang sudah ketakutan setengah mati itu dan bertanya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ketika Feng Jingyu melihat pria itu terdiam, ia melanjutkan pencarian orang lain yang masih hidup. Aku bertanya, beberapa orang melihat Kaisar Aotian bertarung dengan orang-orang kuat, dan akhirnya keberadaannya tidak diketahui. Mereka tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Kata Lily, tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Keberadaannya tidak diketahui. Angin itu mengejutkan Yu, hatinya terasa setengah dingin. Angin Jingyu mulai menggali reruntuhan itu, aku ingin menggali tempat ini secara menyeluruh, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Menggali reruntuhan itu memang gila, tapi aku tidak merasakan sakitnya. Jingyu, jangan seperti ini. Mata merah Lily menarik untuk menghentikan angin Jingyu. Ah, Feng Jingyu mengangkat kepalanya dan meraung. Dia akhirnya memiliki secercah harapan. Dia menemukan seseorang yang bisa memurnikan pil Jiushuan Huanhun. Setelah mengetahui resepnya, dia hanya perlu menemukan bahan-bahan obatnya. Mengapa ini terjadi? Tidak, Kaisar Aotian tidak akan mati, Zichen akan baik-baik saja, mereka pasti masih hidup. Angin Jingyu terdiam lama, lalu mulutnya bergumam. Dia mulai terus mencari orang-orang yang masih hidup, satu persatu, dia tidak percaya bahwa tidak ada yang tahu apakah Kaisar Aotian masih hidup atau sudah mati. Tetapi jawaban semua orang tidak jelas, tidak bisa mengatakan bagaimana situasi Kaisar Ao saat ini. Karena mereka tidak yakin, maka buktikan bahwa tidak ada yang melihat Kaisar Aotian terbunuh, maka Zichen tidak ada hubungannya. Kata Lily, benar, tidak ada yang melihat Kaisar Aotian mati. Maka mereka pasti masih hidup. Di mana mereka sekarang? Feng Jingyu duduk di tanah. Dimanapun mereka berada, selama mereka masih hidup, mereka pasti akan melihatnya. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menjadi kuat dan bersemangat. Lily yang memegang angin mengejutkan kepala Yu. Suasana hati Feng Jingyu perlahan tenang, ya, aku tidak bisa melakukan ini. Selama mereka masih hidup, mereka pasti akan melihat mereka di masa depan. Saat itu, mungkin aku sudah mendapatkan pil kebangkitan 9 putaran. Ya, Lily mengangguk. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu berdiri di reruntuhan dan memandang istana. Matanya dipenuhi dengan rasa ingin membunuh yang kuat. Aku ingin ras-ras itu menyesali apa yang telah mereka lakukan. Mereka berhutang banyak darah pada tanah kiamat. Angin mengejutkan Yu. Kemudian, Feng Jingyu pergi ke beberapa tempat lain.
Kekaisaran Mantuo dan Kekaisaran Qinghai semuanya hancur. Istana Kekaisaran runtuh dan lenyap sepenuhnya. Akhirnya, Feng Jingyu datang ke keluarga Qin. Qin Mengyao mengundang mereka ke rumah keluarga Qin dan menceritakan apa yang telah mereka pelajari. Sekarang seluruh benua kiamat belum diserang kecuali 6 keluarga dewa spiritual. Semua kekuatan lain telah dijarah oleh mereka yang berada di dunia spiritual. 3 situs suci telah hancur. Selain keluarga Qin dan keluarga Jiang, 5 keluarga yang tersisa menderita kerugian besar lagi. Sekarang mereka bukan 7 keluarga. Gunung binatang spiritual bahkan lebih menyedihkan. Banyak ras hampir hancur. Jika orang-orang harimau putih tidak dilindungi oleh keluarga kera, mereka pasti sudah hancur. Ras mana yang dipertaruhkan kali ini? Angin mengejutkan Yu yang tadinya acuh tak acuh. Qin Mengyao berkata, 10 keluarga kerajaan teratas dan beberapa ras yang lebih kuat bersekongkol dengan orang-orang di dunia spiritual dan menggunakan daratan kiamat sebagai alat tawar-menawar mereka. Mereka juga datang ke dunia spiritual di masa depan untuk menghindari serangan dari orang-orang di dunia spiritual. Kita akan melunasi hutang darah ini perlahan-lahan. Terakhir kali, kita tidak melenyapkan semua talenta mereka di istana rakyat. Kali ini, aku akan membiarkan mereka mati. Angin mengejutkan Yu dan mendengus dingin. Kau harus berhati-hati, mereka mungkin juga menjadi sasaran. Kata Qin Mengyao. Feng Jingyu mencibir. Tentu saja, dia tahu bahwa ras-ras itu sangat membencinya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk membunuh orang dengan pisau. Itu tergantung siapa yang bisa bertarung. Angin mengejutkan Yu dan berkata dengan nada mengancam. Beberapa hari kemudian, saudara laki-laki dan perempuan Jiangsu, Qin Yunyang, Yuan Ling, Yuan Ze, Xiao Bai, Xiao Qilin, Xiao Zilei, dan Ji Kong semuanya kembali dari dunia surga. Mereka semua berkumpul, satu persatu, dipenuhi kemarahan yang benar, berteriak-teriak agar para bajingan di dunia surga itu terlihat baik. Jangan khawatir, mari kita luangkan waktu untuk menghitung perhitungan ini dan membuat mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan. Angin mengejutkan Yu. Nenek, meskipun Laozi berasal dari dunia surga, aku benar-benar tidak suka perilaku mereka yang tidak tahu malu. Xiao Qilin memarahi. Jiangsu berkata, sekarang, meskipun keluarga spiritual kita belum diserang, orang-orang di dunia spiritual pasti tidak akan menyerah. Kita harus mempersiapkan keluarga terlebih dahulu. Itu tergantung pada kemampuannya untuk membuat masalah di tanah leluhur kita. Bahkan jika Dewa Semu datang, dia juga akan berbicara tentang darah. Yuan Ling berkata dengan percaya diri. Yang lain tidak berani mengatakan bahwa bahkan jika Dewa Semu datang, mereka mungkin tidak dapat membuka tanah leluhur mereka. Detail tentang dewa spiritual bukanlah lelucon. Kita masih memasuki dunia surga untuk mengumpulkan kekuatan. Begitu kita memiliki kesempatan, kita akan memberi mereka pukulan keras, kata Feng Jingyu. Semua orang mengangguk. Kekuatan mereka masih terlalu lemah. Mereka harus terus-menerus kuat untuk memiliki suara di dunia surga. Tak lama kemudian, yang lain melanjutkan perjalanan ke dunia Tianyu. Feng Jingyu tinggal di tanah Tianqi untuk sementara waktu, lalu pergi ke Gunung Ziling. Ada juga sebuah tripod di Gunung Ziling. Asal-usul aturan-aturan itu ditemukan di tripod tersebut. Feng Jingyu tidak mengetahui asal-usul tripod itu. Dia ingin bertanya kepada Dewa Agung King Feng. Apakah ada gua seperti itu di sini? Lily terkejut. Feng Jingyu datang ke tripod dan mengirim pesan kepada Dewa Agung King Feng. Tuan, dapatkah Anda mengetahui asal-usul tripod ini? Dewa Agung King Feng melihat tripod itu dan membiarkan Feng Jingyu mengelilinginya. Kemudian dia berkata, meskipun saya tidak dapat melihat kepala tripod ini saat ini, itu tidak biasa. Seharusnya memiliki masa depan yang cerah.